lahan lahan pertanian yang coklat. Lokasi lahan coklat. PKL Kampung Puai. Petani lahan kakao menuju lokasi lahan kakao. Oke, siap. Bapak, kira-kira dari atas tanah dengan kakao yang ada ini berapa meter? Kira-kira baru usia berapa tahun berbuah? Ini bibit yang dari pohon lain, biji lain saya langsung tanam di tanah. Nah, ini sudah 1 tahun, ukurannya buah 1 meter sudah buah. Ini buah yang lebih besar daripada buah-buah lain. Ya. Ada 3 macam buah. Nanti diambil gambar semua. Oke. Oke, siap. Oke, Bapak kira-kira dari sambungan apa namanya? Tentang coklat ini bisa Bapak jelaskan tentang kakao. Berapa usia bisa berbuah? Pohon Ini kakao. terima kasih, ini pohon pertama buahnya kecil. Nah, sambung tunas dinaik sambil cabang yang coklat bagus yang kita sambung di tunas air itu. Namanya sambung cipon. Nah, buahnya sekitar 1 meter sudah buah. Nah, entres yang bagus, entres itu namanya cabang-cabang yang licin disambung di sambung cipon. Nah, lamanya 1 bulan atau 3 bulan sudah berbunga, belajar berbunga. 1 tahun pas buahnya kelihatan. Ini cabang yang bagus. Hah? Cabangnya ambil dari pohon lain. Nah, ini tunas air naik. Kalau tunas air sudah berhasil, sudah jadi daun, plastiknya sudah dicabut, buang. Sampai dekawin betul jadi pohon, ininya diteban. Harus pakai gergaji pemangkas kakao. Terima kasih. Bulan ini sekitar 1 bulan, kita lihat tunasnya sudah naik kena plastik. Plastik ini harus dicabut, buang. Yang diikat itu harus tinggal sampai jadi pohon betul, baru dipotong pakai silet, baru jadi. Oke. Ini sambungan pucuk dari petani kakao Bapak Yance Betau, lahan kakao. Ya. Ini sebenarnya saya kasih pangkas ini sama pangkas ini. Ayo. Bisa. Meh, ini berapa tahun? Ini 1 tahun sudah buah. 1 tahun berbuah. Ya, oke, Kak. Buah yang mana mah? Ya, ini sambung pucuk. Langsung kena tanah. Ya, ini langsung kena tanah. Bapak dari sambungan apa inilah kira-kira? Ini kalau sambungan pucuk itu hikiwan dari mana nih? Bersih morong teman ini semua. Sambungan pucuk itu kalau pemerintah kasih bibit yang sudah disambung, usahakan masyarakat tanam. Hasilnya itu ini begini sudah. Waktu panen pakai gunting sampai berapa meter jauh. Ini belum 1 meter sudah buah. Kalau sambung pucuk sama dengan sambung toping juga, sambung samping semuanya sama. Hanya dari masyarakat sendiri. Kalau kemauan ada, hasilnya begini. Kira-kira Bapak bisa membantu masyarakat ke tidak? Bisa membantu tapi tidak ada dana. Ujung-ujungnya masyarakat tanya dana. Kalau untuk pribadi saya lebih bagus tanam dulu, mati buangnya. Begitu. Sambung. Nah, ini yang jelas. Mana itu? Ini harus ditebal. Harus sudah sambung ya, sambung cipongnya. Ya, dari sambungan cipong ya. Pohon jelas. Ya. Bapak kira-kira lahan Bapak berapa hektar lahan coklat? Kalau bapak lahan 4 hektar, hanya kurang tenaga, ya saya tanam maju mundur. Yang sudah berhasil, saya lihat lokasi yang
agak jarak saya tanam lagi. Nah ini namanya ini sambung sayur dari pohon tua itu yang tunas air naik, namanya sambung cipon. Nah saya belajar di Makassar, namanya itu sambung cipon. Nah ini nanti sekarang sudah berhasil. Ini harus ditebang dengan, tidak boleh dengan kapak, tidak boleh dengan parang, harus pakai sensor kecil. Oke. Kira-kira ke Jawa dari mana fasilitasi Bapak ke Jawa? Nah, saya diberangkat dari Dinas Perkebunan Kabupaten Jayapura, 1 bulan di Makassar di Luhut Timur. Nah, hasilnya ini sudah. Oke. Nah, buah ini mau, sambung cipung mau hati. Jadi masih berjalan dalam kebun lahan kakao pemilik Bapak Yance Betau. Ini ya, mana ini sudah berhasil. Air tunas air ini sudah berhasil. Ya, ini sambungan yang sudah berhasil dari sambungan cipong. Pohon tua ini bisa ditebang. Oke, kakak. Ini sambung samping. Ambil entres yang bagus, kasih kawin di pohon yang licin. Kalau berhasil, sudah berhasil, berarti pohon tua ini harus ditebang juga pakai sensor. Nah ini buah pertama yang sudah panen, 10 saya panen. Oke. Ini juga sambungan cipong semua. Yang buahnya ya kira-kira 1 meter dari permukaan tanah. Sudah bisa berbuah. Ini yang pertama tadi diwawancarai, sambung cipong itu ada ini hasilnya. Pohon tuanya ada di teban. Ini hasilnya. Ini buahnya seperti buah pepaya. Ini masih kecil. Ini buahnya nanti seperti buah pepaya besar. Kalau diteliti, saya sekolah di Luhut Timur itu, kalau bijinya itu 50 sampai 52. Mungkin kalau yang kempes itu mungkin 5. Kalau masyarakat yang ingin mengambil bibit ini, cabang lebih bagus daripada bibit sendiri. Nah, terima kasih. Sebenarnya harus memangkas sama orang lebih bisa. Kakak ya bro ini. Buah naga belum baca. Buah naga coklat mau ini. Buah naga di lahan kakao. Ya. Terima kasih. Sambungan cipong yang tadi itu buahnya masih kecil. Ini baru sekarang hasilnya ada nih. Buah yang besar ini sudah setengah masak, bisa dipetik. Buntingnya rotot. Buntingnya jelas. Nah, cara petiknya itu tidak boleh dekat cabang, harus daerah tali. Nah, ini nanti tinggal bunganya keluar dari sini, buahnya lagi kembali. Kalau dari sini tidak bisa buah lagi, nanti kering. Oke. Buahnya jadi. Ini dari sambungan cipong. Ya. Bicara. Ini hasilnya dari sambungan cipon. Ini temannya ini ada nih buahnya. Buahnya terlalu banyak. Kalau besok kalau semua berhasil berarti 30 atau 20 buah semua. Cabangnya langsung miring. Terima kasih. Lagi ini kan. Oh, bukan mau. Kalau mau pangeran. Biji kakao. Penghasilan kakao. Saya mana saya pulang. Saya kenapa saya?
Kalau sambung saya kelihatan begini, pasti hektar ini yang apa dia itu lagi. Begitu. Oke. Oke. Oh ya resinnya. Perataan kakao oleh Bapak Yan Sibetau. Kita falan tuh buat jore. Atau ini ada palat. Ini cara perawatan untuk pohon kakao. Nah, selesai. Tinggal ambil plastik yang tadi potong, kasih masuk. Plastik ini jangan ditiup, buka dengan tangan. Begini saja. Nah, kasih masuk. Selesai. Tinggal potong daun. Daun kakao lagi, daun coklat. Bikin model coron. Putar dia. Tutup dia. Sampai 1 bulan datang ambil plastik daunnya, daun coronnya angkat lihat. Sudah tunas kena plastik atau belum? Kalau belum tutup kembali. 1 bulan tetap akan berhasil. Kalau kita iris bagus, tetap berhasil. Kalau iris salah, berarti kering. Berarti dipotong kembali lagi. Tinggal tunggu tunas air lagi. Tumbuh dulu baru kita sambung lagi. Kalau tidak, pohon yang tua ini kalau licin disambung sampingkan. Sebelah satu. Terima kasih. Oke, kita akan mulai dengan proses awal sambung cipong. Ya, kita praktek sambung cipong. Sudah. Ini cabang yang tadi dari sambung cipong yang berhasil sudah berbuah. Nah, kalau kita lihat, kalau mau ingin belajar cabang yang lihat yang licin, ayo dekatnya. Nah, ini nanti besok kalau kita sambung cipong di sini, ini jadi cabang yang berbuah. Nah, ini di sini, ini nanti tunas airnya naik ke sini, tunasnya naik ke sini. 1, 2, 3. Bisa dapat bikin sambung 2 atau 3 bisa. Besok kan kalau sudah berhasil jadi cabang. Nah, caranya potongnya balik. Potongnya begini. Nah, sekarang kita mau iris. Iris bukan ke depan, tapi cabang ditarik ke belakang. Nah, caranya begini. Taruh pisau begini, cabangnya ditarik. Kalau kurang rapi, langsung kasih rapi lagi 1 kali lagi. Nah, balik sebelah.
tarik cabangnya ke belakang. Nah, dilihat kalau rapi, berarti kasih masuk. Nah, kasih masuk begini. Nah, sudah. Sekarang plastik. Plastik dipotong dengan ditarik. Ditarik lagi kembali. Nah, diikat. Waktu putar ikat plastik jangan digerak. Kalau digerak sudah kau ikat mati, tidak akan berhasil. Berarti dari yang tadi belah getah sama getah iris tadi cabang sudah lari. Harus waktu ikat itu jangan korek yang tiang yang lurus. Ikatnya begini. Ini Sambung samping. Oke, Bapak. Proses. ini proses untuk sambung samping. Ini cabang yang tadi dari sambung samping. Ini sekarang membuat sambung samping. Nah, kita cari yang proses untuk cabang ini untuk disambung. Pas baru diiris. Nah, sekarang kita mulai iris. Iris kulitnya dulu. Ini tekan kuat. Nah. Buka pakai pisau, lidahnya yang ditarik pakai tangan. Nah, lidah ini baru dipotong. Sekarang cabang iris, kita mau sambung dia. Oke, selesai. Tinggal kasih masuk, tarik lidahnya. Oke, sekarang plastik. Sambung samping. Rafianya diikat di pohon. Plastik 1 kilo gula. Plastik 1 kilo. Pantainya ke atas. Baru ditarik rafianya. Nah, diputar rafianya, ikat. Nah, ini selesai, plastik ke atas, putar dia balik ke bawah. Sudah selesai. Paling mudah ya. Paling mudah, sudah selesai. Harus turun naik sebelah lagi, iris sambungannya. Gas masuk lagi. Plastik rafia dulu. Rafia juga nak praktek nenek.
Tarik kembali lagi. Oke, selesai. Tinggal kontrol saja, lihat tunasnya sudah naik. Berarti ini buka. Ini sudah tunas naik kena plastik. Tali atas dibuka, ikat kembali di sini. Sampai kawin betul jadi pohon, potong. Ini potong, dipotong pakai sensor, selesai. Aman. Sudah habis. Oke, kita akan wawancara terakhir. Perjalanan dari jalan mobil sampai di lahan Bapak Yance. Kira-kira berapa kilometer bisa ada di sini. Oke, lanjut. Sambil makan pinang, kita berdiskusi. Ini langsung. Langsung aja ini. Ya, terima kasih. Dari jalan besar sampai lokasi kebun kakao. Pertama dari dinas datang ukur 1 kilo. Nah, akhirnya kebun kakao ini tapi biasa wawancara orang usah di macam dinas na yun. Lahan coklat ini saya lihat, saya berhasil dari anak-anak sekolah. Anak-anak 2 sampai berhasil. Saya lihat dari pemerintah kampung, saya pernah dengar dana kampung untuk kebun kakao. Kebun apa saja, hanya dengar saja bunyi 10 juta. Tapi masyarakat bilang, Pak Yance, ada dana untuk kebun 10 juta. Hanya saya dengar saja. Saya bilang, kalau dorang panggil, dorang kasih saya berusaha berapa orang kah, kita buka kebun. Nah, kita minta ke dinas apa saja. Bibit apa saja saya bisa minta. Hanya dari dinas dorang bilang saya, kalau untuk Pak Yance pribadi, untuk Pak Yance, karena kita sudah lihat bukti ada, kita bisa kasih bukti, bisa kasih bantuan. Bibit apa saja. Makanya tadi yang wawancara sedikit-sedikit sambil jalan, saya bilang hanya dari masyarakat saja. Kalau belum ada masyarakat kayak macam saya. Kalau saya bilang saya tanam dulu, baik, baru saya nikmati uangnya. Kalau masyarakat bilang, tidak mungkin Pak Yance ambil anak-anak untuk lahan kebun apa saja, tidak mungkin, paling ada uang. Itu pemikiran saya. Jelas-jelasnya masyarakat saya paling ujung-ujungnya ke situ. Contoh saja, kemarin tahun bibit turun di Yokiwa. Saya belum pernah bicara di kampung lama, belum bisa bicara di kampung juga. Kemarin saya bilang Pak Wondo, saya baru 1 kali ini bicara di kali sini. Saya bicara kamu, usahakan ini bibit yang datang dari Yapsi, usahakan tanam. Bibit kakao sudah sudah memang sambung pucuk. Besok kamu panen, pakai gunting, nanti lama kelamahan pakai jolok. Nanti bantuan turun dari dinas lagi untuk jolok itu. Makanya sampai sekarang ini ada yang belum tanam baik, ada yang sudah tanam, banyak yang kering. Makanya saya bilang rugi, kasihan. Kira-kira dari Kampung Lama Puai, lahan Kampung Puai Cetus dari kira-kira waktu Bapak Bupati siapa yang sampai sekarang Bapak masih bisa tahan sendiri sampai saat ini? Saya pertama itu dari 2008, itu bibit kita bikin di lokasi sini juga. Ada 2 kelompok. Pertama kita buka lahan ini, ujung-ujungnya untuk pohon-pohon yang kita tebang itu ujung-ujungnya untuk gereja. Tapi ada bantuan bibit datang dari dinas. Ternyata juga dari bibit mana, dari dinas mana datang. Masyarakat bikin 2 kelompok, persamaan 1 di bawah, 1 di atas. Akhirnya semuanya masyarakat dong bikin hanya kebun saja. Yang berhasil saya sendiri sudah. Saya masih kerja di toko bangunan 10 tahun, masih kerja tanam kakao juga. Sampai bos kasih pecat saya masih tanam kakao terus. Saya lihat hasilnya bagus. Nah, kalau kakao itu saya belajar di Makassar itu sama dengan ibu hamil. Kakao, apalagi yang sudah sambung pucuk. Dinas kasih sama dengan ibu hamil.
kakao kita tanam begitu sampai ibu hamil itu bongkar sampai anak kecil besar. Kakao juga modelnya begitu. Kalau kita tanam, kita kasih tinggal barang, nanti barang itu dibilang, dia tidak perhatikan saya juga, tetap kena hama. Kalau kita kasih bersih, kita jalan, kasih bau badan, bau api, berarti ini orangnya ada perhatikan saya, berarti hamanya kurang. Hamanya kurang, baru bibit PBK-nya kurang. Kalau orang yang menjadi petani kakao, kalau sudah tanam, waktu buah pertama, kok hitung biji keras itu berapa? Bulan besoknya itu berapa? Oh berarti ada perubahan. Kalau bulan ini ada 20, bulan besoknya menurun. Berarti ada perubahan, berarti kok ada jalan di lokasi dia. Berarti ada perhatikan sama dengan ibu yang melahirkan. Ibu tidak kasih minum susu, tidak kasih makan, tetap menangis. Ini kenapa? Padahal tidak kasih minum susu, tidak kasih makan. Kakao itu seperti itu. Nah, dinas pertama saya lupa tahun berapa dong datang pakai kamera dong palat kecil juga. Tapi orang tidak kasih tahu saya ini jumlah pohonnya berapa, dong tidak kasih tahu saya. Ketong korve saja, dong pulang saya masih siap di lokasi bawa makanan sampai dari kampung. Makan di lokasi ketemu pulang, tapi hasilnya saya tidak tahu juga. Ada orang datang mungkin uang lapangan ada tidak, itu saya tidak tahu, saya tidak pikiran sampai ke situ. Yang penting saya tanam sekarang ini saya nikmati warna. 1-2 karung, 1 karung 50 saja kalau kering, berarti 1,2. Coba kita bawa 3 karung, berarti karung keluarga, 2 karung rekening. Maksudnya begitu, saya bicara sama masyarakat juga, dia tidak tanggapi. Mungkin sekarang kepala kampung baru nih, mungkin kalau video ini mungkin dia masuk di Bapak Kepala Kampung, kalau bisa ada tanggapi. Untuk ini kebun kakao, bibit apa ya, kalau kakao berat, ya rambutan pinang lah. Yang penting ada Bapak Kepala Kampung, ada nama untuk masyarakat tanam. Kepala kampung ganti kepala kampung, kasih jalan. Memang dong pikir saya memang orang bodoh. Memang saya sendiri orang bodoh. Saya bodoh, tapi dinas dong percaya saya. Memang kita pelatihan di Luhur 1 bulan, tapi memang saya paling bodoh sudah. Kalau tipu tanya ke dinas yang antar, tanya teman-teman saya paling pemalas belajar. Tapi datang di Papua, saya yang nama naik. Berhasil. Saya berhasil. Berhasil dalam lahan kakao di lokasi Waya. Nah, saya ini tanam kakao ini di lokasi Waya. Dari jalan ke sini 1 kilo. Tapi orang bilang saya, kamu kok bisa rajin? Orang di kampung masih tidur, saya sudah suruh anak buah sudah datang. Orang bangun, saya sudah kembali dari lahan ke kampung. Ulang ke dusun lain lagi, begitu. Makanya saya bilang masyarakat, karena anak-anak masih sekolah, jadi saya masih kuat. Saya harus kasih sekolah ada orang. 1 orang cukup berhasil, sudah cukup. Itu dari penghasilan kakao yang Bapak yang cetekuni di lahan kakao di pada tahun 2008 dibuka, dicetuskan oleh Bapak almarhum Abel Mikeswai. Ya. Lalu diprogramkan ke kampung-kampung, difasilitasi oleh kepala kampung dan dicairkan dari dana kampung. Tetapi yang berhasil cuma 1 di masyarakat Kampung Puai, Bapak Yance yang berhasil. Dari kakao ini dia bisa menikmati fasilitas yang ada di rumah, dan anak sekolah sudah berhasil dari kakao ini. Kira-kira motivasi, dorongan Bapak apa yang bisa membuat Bapak Ya, setelah dari panen coklat, ya ini cara angkat untuk jalan. Menuju pulang dari kebun. Cara angkat yang sederhana untuk keluar 1 kilometer ke perjalanan pulang ke jalan raya umum dari dalam lokasi coklat keluar 1 kilometer. Petani kakao dan bukan